Sifat-sifat dari jarak Minkowski ini adalah dia selalu positif. Jadi jarak itu selalu positif. Kemudian jarak terhadap objek dia sendiri itu sama dengan nol. Kemudian berlaku sifat simetrik, ya, dimana jarak IJ sama dengan jarak JI. Dan berlaku juga triangular inequality, ya, jarak IJ itu lebih kecil sama dengan jarak IK ditambah jarak KJ. Penerapan clustering itu banyak dilakukan seperti di dalam image processing, web, bioinformatik, kemudian dalam kesehatan. Contohnya misalnya clustering itu kita bisa menduga di sini, bisa nggak kita tahu berapa banyak cluster dari gambar pada slide ini. Ya. Nah, mungkin bisa kita buat dalam bentuk dua cluster, ya, bagian sisi kanan dan bagian sisi kiri. Atau bisa kita buat menjadi misalkan di sini 6 cluster. Jadi yang ini kita buat misalkan segitiga hijau, ya, ini warna biru muda, biru langit, ya. Atau di sini ada warna kuning peta. Jadi bisa kita buat menjadi 6 cluster atau menjadi 2 cluster seperti ini. Ini kita buat warna merah, ini warna biru, atau menjadi 4 cluster. 4 cluster. Jadi kita bisa membuat cluster pengkelompokan itu dari beberapa bentuk tergantung dari jenis data yang akan kita lihat nantinya. Nah, tipe clustering itu ada partitional clustering, ada hierarchical clustering. Ada beberapa teknik tipe clustering. Di sini ada hierarchical clustering, ada K-mean, ada K-medoid, di mana K-mean ini adalah setiap cluster diwakili oleh pusat cluster, sedangkan K-medoid setiap cluster diwakili oleh salah satu objek dalam cluster. Contoh yang partial clustering itu seperti ini. Jadi ini adalah yang bentuk data yang asli, kemudian bisa kita clusterkan atau kita kelompokkan menjadi misalkan menjadi 3 bagian. Kalau hierarchical clustering, ya, sekarang mari kita mulai dengan membahas K-mean. K-mean itu bagian dari unsupervised cluster algoritma, di mana K pada mean ini, ya, menyatakan banyaknya cluster. Kemudian K-mean hanya bisa diselesaikan untuk data yang numerik. Kemudian K-mean ini mudah diimplementasikan. Nah, bagaimana caranya, ya, K-mean clustering ini? Kita pisahkan objek-objek data dalam K cluster. Misalnya kita menentukan nanti ada 2 cluster misalkan. Pusat clusternya adalah rata-rata dari semua titik data dalam cluster. Kemudian kita cari jarak untuk tiap titik data ke cluster terdekat dengan kita menggunakan fungsi jarak. Misalkan di sini kita menggunakan K-nya 2, ya, 2 cluster. Jadi ini adalah pusatnya, centroid, ini adalah data-datanya. Algoritma seperti ini, algoritma dari K-mean. Kita mulai dengan menandakan kelas menjadi misalkan 2 cluster K-nya. Oh, ini diabaikan. K-mean ini dia mempunyai batasannya, ya. Ada sedikit kelemahan. Jadi K-mean itu akan bermasalah bila clusternya memiliki perbedaan ukurannya dan kepadatannya, densities, dan ini hilangkan. Mari kita perhatikan bentuk gambar pada slide berikut ini. Misalkan kita punya data yang kita plotkan pada sebuah sumbu koordinat, ya.
Kartesian. Misalkan kita ingin mengelompokkan data ini menjadi 3 kelompok. Di sini ada K1, K2, dan K3. Kita akan menggunakan algoritma K-min dengan menggunakan jarak Euclidean. Ya. Setelah kita tentukan ada K1, K2, K3 di sini. Berikutnya kita mencari setiap jarak dari masing-masing titik ini terhadap K1, terhadap K2, terhadap K3, ya. Kemudian akan didapat pusat sentur yang lain, di mana tadi K1-nya ada di sini, kemudian dia bergeser setelah menghitung dari jarak Euclid tadi, ya. K1 bergeser ke mendekati yang warna hijau, kemudian K2 mendekati warna merah, kemudian yang K3 tadi mendekati ke kumpulan warna coklat, seperti ini. Kemudian kita cari lagi, ya, dengan jarak Euclidean, ya. Kemudian akan bergeser lagi, yang K1 mendekati ke pusat dari himpunan data warna hijau, juga yang K3, demikian juga dengan yang K2, dan seterusnya akan dicari secara visual. Bagaimana kalau kita menghitung secara hitung-hitungan? Mari kita lihat contoh secara hitung-hitung. Misalkan kita mempunyai 8 titik. Sini ada A1, titiknya adalah 2,10, kemudian ada A2 2,5, dan seterusnya sampai A8 4,9. Kita akan membentuk data kita ini menjadi 3 kelompok, K sama dengan 3. Kemudian kita tentukan pusat klasternya. Biasanya pusat klaster ini ya diambil dari salah satu titik, ya, misalkan A1 adalah pada titik 210, kemudian A2 misalkan pada titik A7, kemudian K3 pada titik A4. Jadi kita ingin membentuk misalkan 3 klaster, jadi K sama dengan 3. Kemudian dengan fungsi jarak, ya, kita hitung dari semua titik ini terhadap K1 ini, A1, kemudian pada K2 ada pada A7, kemudian K3 pada A4. Nah, kalau kita perhatikan, jadi bisa saja ini menjadi satu kelompok, kemudian A1 kelompok dia sendiri, kemudian ada A4, ini adalah K2 menjadi satu kelompok yang lain. Jadi ada 3 kelompok. Kalau kita perhatikan pada gambar yang sebelah kanan ini, kira-kira demikian gambar cluster, 3 cluster. Nah, kemudian data tadi itu kita buat dalam bentuk misalkan dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ada data A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Jadi semua titik tadi kita ukur jaraknya terhadap K1. K1 pada titik tadi adalah 210. 210 yang ini. Kemudian jarak ini yang A1 sampai A8 kita ukur jaraknya terhadap K2, atau di sini adalah A4, ini adalah K2. Kemudian selanjutnya kita ukur dia dengan jarak termasuk pada jarak 1, 2 pada sini berarti K3. Kita ukur dengan menggunakan misalkan jarak Euclidean, ya. Misalkan tadi titik 210 dengan titik K1 210, jadi ini adalah titik dia sendiri, berarti dia 0 nilainya. Kemudian titik 210 terhadap 58, jadi kalau kita cari jaraknya di sini jaraknya 5. Kemudian untuk titik 210 terhadap titik 12, 210 terhadap titik 12, jadi masing-masing jarak ini, ya, akan dapat nilainya 9. Jadi kita isi
Jadi jarak 210 terhadap 210 pada diri dia sendiri adalah 0. Kemudian jarak 210 pada 58 jaraknya 5. Kemudian jarak 210 ke 12 9. Jadi titik ini, karena ini kita sebut dengan K1, K2, K3, atau ini klaster 1, klaster 2, klaster 3. Jadi titik A1 ini adalah pada jarak mendekati atau pada klaster 1. Nah, berikutnya kita cari semua sama seperti yang pada A1 tadi. Jadi jarak 25 terhadap 210 jaraknya adalah 5. Kemudian jarak 25 terhadap 58 jaraknya 6. Kemudian jarak 25 terhadap 12 jaraknya 4. Dari ketiga jarak ini, jadi ada jarak 25 ke K1, 25 ke K2, 25 ke K3. Kita pilih jarak yang paling kecil. Di sini kita temukan bahwa 4 adalah jarak yang paling kecil dari titik 25 terhadap ketiga cluster. Jadi dengan demikian titik 25 ini masuk ke dalam kelompok atau cluster yang ketiga. Jadi karena 4 paling kecil dari jarak ini, jadi 4. Jadi dia masuk ke dalam cluster ketiga. Demikian juga untuk titik data 84, kita hitung jaraknya terhadap 210 untuk cluster 1, K1 dapatnya 12. Kemudian jarak 84 terhadap K2 jaraknya 7. Kemudian untuk K3 jaraknya 9. Dengan demikian 7 ini adalah nilai yang paling dekat atau paling kecil terhadap K2, makanya menjadi dia cluster 2 dan seterusnya. Yang terakhir misalkan ya, ada titik 49, kita cari jarak juga terhadap 210, 58, 12. Kita lihat yang mana jarak yang paling kecil ya. 2 di sini jarak paling kecil, berarti titik 49 masuk pada K2. Jadi cluster kedua.